Salam semuanya. Shalom Pak. Selamat pagi untuk kita semuanya. Baik Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehatnya? Sehat Pak. Supaya kita memulai dengan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang ini kami seperti kami. Terima kasih Tuhan untuk kami di sini tempat berkumpul tempat ini untuk mengingatkan kami. Mari Tuhan kau kasih tempat ini supaya apapun yang kami bahas pada hari ini dapat kami simpan di hidup kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdosa. Kami sudah berubah supaya hamba kasih yang berdoa. Ya Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini, ya, tutup kelas. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ulun Pak. Kenapa si Oloan? Saya dengar sakit Pak. Sakit. Jadi buat kita semua, tolong dijaga kesehatannya supaya tidak sampai sakit. Seperti Oloan, dia sakit hari ini dan tidak dapat hadir pada hari ini mengikuti proses belajar mengajar. Dan kalau di pagi hari jangan lupa sarapan, jagalah kesehatannya. Kalau ada tugas jangan dikerjakan di dini hari sehingga begadang dan menimbulkan sebuah sakit. Kerjakanlah tugasnya setelah pulang sekolah supaya tidak sampai sakit seperti si Oloan. Sudah semuanya? Ya. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang memahami dan melakukan pengelompokan keprotokolan. Di sini sudah ada dikatakan tentang pengelompokan. Berarti kita membuat kelompok, 2 kelompok. Nah, Andreas tolong maju ke depan supaya kita bentuk kelompok kita. Kalau bisa di samping Deborah saja ya. Ya. Kelompok 1 dari Deborah atau Gatoro sampai ke Yohana Hilali. Dan kelompok 2 dari Elmina sampai Eti Deborah dulu. Nah baik, Bapak akan mengirimkan pretest, tolong didiskusikan nanti sama kelompoknya apa yang dimaksud dengan keprotokolan. Bapak sudah mengirim di grup kelas kita. Tolong dikerjakan dulu ataupun didiskusikan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah siap semua, tolong perwakilan salah satu dijelaskan ataupun dipaparkan ya, apa yang dimaksud dengan keprotokolan setelah selesai didiskusikan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, kenapa Eti? Itu Pak, formnya satu perwakilan dari kelompok isi Pak. Iya, satu dari kelompok aja. Iya Pak.
Iya, bagaimana? Sudah ada yang siap? Belum Pak. Ya, waktu 1 menit lagi ya. Sudah? Sudah Pak. Ya, tolong dari kelompok 1 dulu. Apa yang masuk protokolan? Ya, berdiri ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan maupun masyarakat. Terima kasih. Ya, kelompok 2. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut pendapat kami, keprotokolan itu adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan maupun masyarakat. Ya. Terima kasih Yohana tadi ya sama Heki di berada Iya, dulu. Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, seperti sama yang sudah kalian katakan tadi, bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 9 di tahun 2010 yang dimaksud dengan keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat. Berarti keprotokolan ini dilakukan secara resmi supaya apapun yang dicapai berbentuk dengan serangkaian yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan seperti tata penghormatan juga. Dan ini dilakukan kepada sesuai dengan jabatan, mau itu di dalam negara, pemerintah atau masyarakat. Nah, di dalam keprotokolan ini memiliki asas, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu asas kebangsaan, yang kedua asas ketertiban dan kepastian hukum, yang ketiga asas keseimbangan dan keserasian dan keselarasan, dan yang keempat asas timbal balik. Nah, Bapak akan sharing sedikit mengenai tentang asas-asas ini. Yang pertama itu mengenai asas kebangsaan. Yang dimaksud dengan asas kebangsaan ini adalah bahwa setiap materi atau muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, maksudnya itu ialah seorang dengan kebangsaan Indonesia pergi ke Amerika
dan melakukan hal yang sah secara hukum di Amerika namun melanggar hukum di Indonesia. Nah, maka orang tersebut bisa diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia atau negara asalnya. Dan yang kedua ini atas ketertiban dan kepastian hukum. Nah, yang dimaksud ini ialah bahwa setiap materi atau muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Nah, misalnya pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang berlaku sehingga ada kejelasan subjek atau objek dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dan yang ketiga itu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelaliman atau kealpaan seorang pegawai. Nah, sedangkan asas keserasian ialah bahwa pemanfaat lingkungan hidup harus memperhatikan sebagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dan pada asas keselarasan ini adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Dan yang terakhir, asas timbal balik. Nah, asas timbal balik ini merupakan salah satu asas yang digunakan dalam sebuah perjanjian internasional yang memiliki arti bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan negara terhadap lain negara bisa dibalas timpal. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada, Pak. Oke. Keprotokolan juga memiliki tujuan. Tolong saudara adik kami si Andreas membaca apa tujuan dari keprotokolan ini. Protokolan memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua itu memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga itu menciptakan hubungan baik dan tata pergaulan antar bangsa. Ya, terima kasih Andreas. Dan ruang lingkup protokolan ini juga memiliki identifikasi. Tolong adik kami Tido Baroto dulu dibacakan dulu. Pak, saya tidak bisa melihat dari belakang. Ya, tolong untuk Deborah Tokatorok dibacakan dulu. Nampak kan? Nampak, Pak. Identifikasi ruang lingkup keprotokolan. Di negara kita ini telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan keprotokolan itu merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai wujud penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau dalam masyarakat. Artinya, ruang lingkup keprotokolan itu adalah pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dengan hanya diberlakukan untuk acara-acara kenegaraan dan resmi bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Ya, baik, terima kasih. Nah, juga terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem kenegaraan. Nah, budaya dan tradisi bangsa. Nah, betapa pentingnya regulasi keprotokolan ini karena memiliki tujuan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional seperti yang definisi di keprotokolan tadi. Kita sudah menjelaskan bahwasanya keprotokolan ini harus tertata rapi,
tersusun sehingga dapat dilaksanakan di dalam sebuah acara. Baik, kepertokolan juga memiliki pengelompokan ruang lingkup. Yang pertama itu tata tempat, yang kedua tata upacara, dan yang ketiga tata penghormatan. Nah, jadi telah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 9 di tahun 2010 tadi disebutkan bahwa ruang lingkup keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Nah, yang pertama itu adalah tata tempat. Jadi maksud dari tata tempat ini adalah tata urutan atau lebih banyak dikenal sebagai order of precedence atau presence dalam bahasa Prancis. Nah, pada hakikatnya mengandung unsur-unsur siapa yang lebih didahulukan atau siapa yang memperoleh hak prioritas dalam urutan. Orang dan instansi atau organisasi yang memperoleh. Nah, yang kedua itu tata upacara. Tata upacara ini adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara secara resmi. Sedangkan pada tata penghormatan ini adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat baik negara atau pemerintah serta tokoh masyarakat tertentu dalam setiap kegiatan. Nah, tata penghormatan sendiri meliputi tata acara. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita pulang, Bapak juga memberi sebuah soal untuk dikerjakan di rumah nanti. Tetapi sebelum Bapak beri soal untuk PR ataupun pekerjaan rumah, Bapak juga akan bertanya, dan seperti di pada bagian pretest tadi, Bapak akan mengirim post-test di grup kelas kita. Tolong, ini pun kalian diskusikan juga. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada hari ini? Simpulkan secara jelas, singkat, dan padat. Baik, Bapak akan kirim di grup kelas kita. Dan tolong didiskusikan dulu sebentar ya, 3 menit saja. Ya. Sudah ada kan di grup kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Diisi dulu ya. Tapi sepertinya waktu kita sudah mulai menghabis ini. Nah, itulah sebagai PR ya, sebagai pekerjaan rumah. Iya. Tolonglah saling mengkonfirmasikan sama temannya. Itulah sebagai PR atau pekerjaan rumah. Tolong dikerjakan. Dan ingat, jangan hanya gara-gara itu nanti begadang. Ya? Ya, Pak. Jadi itulah sebagai PR kita supaya dikerjakan di rumah. Sekian dulu pemaparan kita di pagi hari ini. Supaya kita pulang, saya undang dulu adik kami Eti Deborah Utajulu supaya tutup doa supaya kita pulang. Baik, Pak. Di sini, Pak. Kalau bisa ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih ya. Deborah Utajulu. Baik, sekianlah dulu materi kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Tolong dikerjakan tugasnya dan ingat, dijaga kesehatannya supaya tidak seperti Oluan tadi, kan sakit, dia dapat hadir dan tidak dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dia sudah ketinggalan materi. Jadi kalau semisal besok si Oluan tidak hadir lagi, kita dari kelas ini semua menjenguk si Oluannya. Ya, Pak. Kerjakan soalnya jangan sampai begadang. Ya, Pak. Ya, baik, Bapak keluar duluan supaya saya lagi semua ya. Ya, Pak. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom, Pak.